Nur, itu kalau kamu mau tahu suara hantu, suara setan. Abang Nonen Cangcingnya Babe, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, share, klik lonceng notifikasi, komen, dan subscribe channel Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang budiman, saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Saya ingin meneruskan membaca manuskrip yang ditulis oleh Muhammad Baqir di akhir abad 19 yang berjudul Hikayat Seribu Dongeng. Segmen kali ini saya akan membawakan judul Nenek Mawar dan Cucunya. Syahdan, kata yang empunya hikayat. Hiduplah seorang nenek yang bernama Mawar, dan dia dipanggil Nenek Mawar. Ia tinggal di pinggir kampung bersama anak perempuannya yang sudah bersuami. Nenek Mawar punya seorang cucu yang masih berumur 7 tahun yang namanya Menur. Jadi Nenek Mawar ini mempunyai cucu bernama Menur. Kata hikayat, waktu musim bertanam atau musim motong sampai, waktu itu kehidupan di sekitar Nenek Mawar ini berupa pertanian dan sawah-sawah. Saat itu, emak babaknya si Menur pergi ke sawah yang jauh dari rumahnya. Kalau kita hitung-hitung zaman sekarang ini, kira-kira kalau dari kampung mana? Kampung kawasan Kuningan itu sampai kepada kawasan mana ya jauhnya tuh, kawasan Marunda, kira-kira begitu. Jadi mak bapak si Menur ini atau anak mantu Nenek Mawar ini pergi kuli. Saat itu dia nguliin di sawah orang kaya yang jaraknya jauh. Karena jaraknya jauh itulah maka emak bapaknya si Menur tinggal di kawasan tempat dia kerja. Dan tentu aja si Menur tinggal sama neneknya di rumah. Singkat cerita, saudara-saudaraku, kata hikayat, kita ceritain pada satu malam. Ini nggak tahu kenapa si cucunya Nenek Mawar ini alias si Menur itu yang umurnya masing 7 tahun kagak bisa tidur sama sekali. Selain dia kagak bisa tidur, dia juga nangis terus, nangis ngegereng. Ya, ma, baba, kira-kira begitu. Macem-macem setiar Nenek Menur supaya anaknya diem nangis, dibujukin, diapain, tapi segala macam bujukan Nenek Mawar kagak berhasil. Nenek Mawar, kata cerita, hampir aja dia putus asa. Kata cerita, berbarengan sama saat itu, waktu si Menur lagi kagak bisa tidur dan nangis, diempuk, dibujuk-bujuk sama neneknya, dia kagak diem-diem, turun hujan. Dan
air yang turun ke genteng rumah nenek Mawar jatuh ke cericipan. Pas di cericipan itu ada kaleng bekas. Kalau sekarang bekas kaleng apa ya? Kaleng biskuit lah, kira-kira begitu. Kebetulan kaleng itu ada di situ. Memang dulunya biasanya nenek Menur itu suka nadangin air hujan. Tetapi yang saat ini kaleng itu terbalik. Karena kaleng itu terbalik, saudara-saudaraku, tentu aja jatuhan air itu berbunyi, bersuara tik tuk tik tuk tik tuk, begitu. Pikir punya pikir, bagaimana caranya nih si nenek Mawar ngediemin dia punya cucu supaya bisa diem dan tidur, karena memang udah malam. Dia dapat pikiran. Dia ngomong sama si Menur. Menur, shh, diam ya Menur. Begitu pelan-pelan nenek Mawar ngebisikin si Menur. Si Menur diam juga. Ini Menur, lanjut nenek Mawar kepada Menur. Menur, coba kamu dengerin itu suara di depan rumah kita, di samping rumah kita. Tik tuk tik tuk tik tuk tik tuk. Si Menur ngedengerin. Dan si Menur tanya, Nenek, itu suara apa sih, Nek? Tik-tuk begitu, Nek. Si Menur memang belum hidup. Kalau tetesan air hujan yang jatuh ke cericipan nimpa kaleng bekas biskuit, kalau cara sekarang itu berbunyi tik-tuk seperti itu. Nenek Mawar bisikin lagi kepada si Menur. Menur, itu kalau kamu mau tahu suara hantu, suara setan. Yang setan itu kepengen makan. Karena dia lagi kelaparan, dia kepengen makan. Terutama makan anak-anak yang nakal. Yang kalau udah malam masih nangis dan kagak mau tidur. Apa yang diomongin sama nenek Mawar didengar sama si Menur, dan si Menur ngiem atau diem. Dia berusaha menahan tangisnya dan dia kepengen tidur. Tapi kata cerita, saudara-saudaraku hadirin wal hadirat, bersamaan dengan cerita yang disampaikan oleh nenek Mawar kepada si Menur itu, ada seekor harimau yang gede, yang memang harimau itu kelaparan, berniat mau makan atau menerkam orang yang ada di dalam rumah itu. Tapi seraya dia mendengar omongan dari nenek Mawar bahwa ada setan tiktuk yang berbunyi tiktuk yang akan memangsa, memakan orang-orang yang nakal dan jahat itu. Setan itu, maksudnya bukan setan. Maksudnya harimau yang besar itu berpikir juga. Oh, cilaka, pikir harimau itu. Kalau aku nakal, makan
nenek mawar sama cucunya, tentu setan atau hantu tik-tuk yang kedengeran itu, dia akan mengejar aku dan akan memakan aku juga. Demikian pikir harimau yang besar itu. Maka dalam pikiran harimau, saudara-saudaraku, cepat harimau itu lari ngumpet bersembunyi di kandang kebo, yang kebonya memang sudah dijual. Jadi kandang kebo itu kosong. Nah, berbarengan dengan saat itu, saudaraku yang budiman, tiba-tiba ada 2 orang maling. 2 orang maling mengendap-endap, dan mereka memang tahu kalau bulan lalu dia pernah lewat ke situ. Nenek mawar memelihara seekor kebo yang besar, dan maling itu berniat nyolong kebo nenek mawar yang ada di kandang itu. Kata cerita, saat 2 pencuri itu datang, dia mengendap-endap dan langsung dia menuju kandang kebo. Dia kagak pakai periksa apa isi kandang kebo itu. Yang dia tahu, isi kandang kebo itu adalah kebo. Padahal yang terjadi sebenarnya, kandang kebonya udah dijual, dan kandang itu ditempatin oleh harimau yang besar itu. Dia ngumpet, harimau itu, karena takut sama setan tik-tuk. Akhirnya, tanpa pikir panjang lagi, kedua pencuri itu masuk mau nyolong kebo yang dimiliki oleh nenek mawar, dan segera saja dia ambil tali, dia ambil tambang dadung, dia ikat leher kebo yang menurut maling itu leher kebo. Padahal itu leher harimau yang memang besar. Kata cerita, kata hikayat, saudara-saudaraku, betapa terkejut harimau. Pikir harimau, yang mengikat aku ini tentu setan tik-tuk. Karena memang aku berniat jahat, berniat memangsa nenek mawar dan cucunya. Maka waktu benar-benar leher harimau itu diikat oleh kedua maling itu, maka saat kedua pencuri itu menuntunnya keluar, harimau itu kagak bisa berbuat apa-apa, melainkan dia ngikut. Dia turut apa yang ditarik, dia ditarik oleh 2 pencuri itu, oleh 2 maling itu. Kata cerita, saudara-saudaraku, maling yang pertama berjalan di depan, nuntun kebo. Yang sebenarnya dituntun itu adalah harimau. Pencuri yang kedua berjalan di belakang untuk menjaga kemungkinan ada orang yang tahu atau nguber dari belakang. Karena saat itu emang masih gelap, habis hujan, jalanan becek, kedua maling itu tentu saja belum menyadari apa yang dibawanya. Singkat cerita, waktu fajar, hari sedikit demi sedikit menjadi terang. Dan ketika memang benar-benar sudah terang, karena mentari sudah nongol dari belayatan, kedua pencuri itu melihat harimau yang dituntun, sungguh terkejut bukan kepala. Tanpa
pikir panjang lagi. Lari tunggang langganglah kedua pencuri itu. Takut. Bakal untung besar kita, kawan. Pencuri yang pertama tak menyadari kalau ternyata kawannya yang ada di belakang sudah kabur. Rupanya pencuri yang di belakang karena memang sudah siang, dia tahu yang dia iringin itu adalah harimau, dia kabur duluan. Dan yang menuntun di depan masih tetap bergembira-gembira. Kita bakal untung, kawan. Kita bakal untung besar, kawan. Begitu katanya. Sobat, kamu nggak dengar apa yang aku omongin? Itu pencuri yang di depan menegur kepada temennya yang ada di belakang. Karena kawannya yang ada di belakang nggak menjawab apa yang dia tanyakan. Akhirnya dia menoleh juga, dia nengok ke belakang. Dan dia terkejut, dia melompat karena dia melihat binatang yang dituntunnya itu. Yang dituntunnya itu adalah harimau yang besar, yang matanya melotot. Melesat dia lari, kabur. Pontang-panting, nggak ketahuan juntrungannya kemana itu pencuri yang pertama dan yang kedua itu lari. Syahdan kata cerita, sampai pada jam tertentu, kedua pencuri itu ketemu di satu kampung, tempat biasa mereka janji. Keduanya ngos-ngosan, tergeletak kepayahan. Saat itu, kata cerita, dia dilihat oleh seorang gembala yang heran melihat kedua orang itu terengah-engah kepayahan. Hei kawan, apa yang terjadi pada kalian? Tanya si gembala itu. Maka berceritalah kedua pencuri itu kepada si gembala. Dan si gembala tertawa, terkekeh-kekeh, terpingkal-pingkal. Tapi kedua pencuri itu hanya dapat memandang ketawanya si gembala itu dengan perasaan sebel, geram, gemes. Gembala itu terus saja tertawa atau mentertawakan kedua orang yang dia dengar ceritanya itu. Akhirnya si gembala berkata, "Hei, kawan-kawan, rupanya perihal dirimu ini mengingatkan aku pada satu hikayat masa lalu." Kata si gembala itu. "Hikayat?" tanya kedua pencuri itu. "Ya, hikayat." Kalau begitu, kawan, ceritakan hikayat itu kepadaku, pinta dua pencuri itu. "Baik kawan, aku akan menceritakan hikayat kepadamu." Maka berceritalah si gembala kepada kedua maling, dan si maling mendengarkan apa yang dihikayatkan oleh si gembala. Demikian hikayat Nenek Mawar dan Menur. Lain kali akan saya sambung kembali pada cerita-cerita yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.